terus dapat bonus berangkat ke sana, Mas. Itu saya di sana hampir 3 bulan. Wah, puas itu Mas 3 bulan. Iya, makanya itu itu pengalaman. Itu Halo, selamat malam buat semuanya yang masih gabung juga di channel Adi Kuncoro. Kali ini kita di Indonesia Merdeka Bekerja pengen menyajikan sesuatu yang populer sih di tengah kalangan anak milenial, tapi kami pikir ini akan menarik untuk dibahas. Kita akan menghadirkan seorang narasumber yang tekun di fotografi dan terakhir beliau ini aktif di fotografi, jurusannya fotografi. Selamat malam Mas Gobi. Selamat malam Mas Adi. Wah, lama gak ketemu ya Mas? Lama banget ya. Lama banget. Mas, pertanyaanku nih langsung ya. Oke. Kan dulu tuh Mas Gobi awal-awalnya tuh yang saya tahu ya, kan suka foto cewek tuh. Foto model ya. Okay. Sekarang kok jadi ke makanan tuh gimana Mas ceritanya? Ataukah ada patah hati sama cewek atau gimana, atau fetishnya berbeda atau gimana? Wah, ini kan drastis Mas. Kalau dari cewek terus ke bayi itu kan berarti perkembangan orang dewasa. Oh, sekarang dia bapak-bapak kebapaan ke arah foto bayi ya, baby ya. Kok ini langsung ke food itu gimana Mas? Ini agak mencurigakan loh Mas. Iya. Kok jadi jadi curhat ya ini. Iya. Jadi awalnya mungkin nggak sengaja Mas. Memang passion saya di awal memang model ya. Itu belajar pertama Mas? Pertama kali model. Kemudian iseng-iseng sih awalnya. Misalnya lagi jajan kemana, main kemana, kayak itu kan jajan itu. Kok makanan ini menarik ya untuk difoto. Nah itu yang membuat saya tertantang coba motret makanan. Yeah. Nah karena saya melihat makanan ini saat di plating, disajikan ini nggak biasa Mas. Menurut saya sih nggak biasa. Artinya dia punya sesuatu yang mau ditunjukkan ke kita. Terus detailnya itu loh Mas. Jadi dia membuat saya menarik untuk coba saya motret makanan kayak apa seperti itu. Oke Mas, kita flashback ya. Ini udah prolognya, kita flashback. Pertama kali menekuni fotografi kapan Mas nih? Udah lama banget ya Mas. Lama banget ya Mas. Zaman tahun berapa? Mungkin ada kali ya 7 tahun. Masih zaman roll ya Mas? Zaman roll udah. Dulu pakai kameranya apa Mas kalau roll? Roll itu kalau nggak salah Fuji ya. Fuji ya. Iya. Itu pun pinjem Mas. Itu pun pinjem. Karena dulu belum punya duit untuk beli sendiri. Oh iya. Pertama kali mulai ngepro Mas di foto, maksudnya profesional lah Mas. Itu job apa yang Mas ingat? Job pertama kali itu saya dimintain tolong motret teman sih. Teman. Jadi teman dia kayak foto keluarga lah ya. Suami, istri, anak, foto keluarga gitu. Tolong dong saya difotoin. Nah, berawal dari situ. Terus mungkin getok tular ya Mas. Teman dari teman saya ini lihat bagus, terus tanya nih fotonya di mana, terus akhirnya kontak ke saya, berlanjut sampai sekarang. Ya, itu cowok cewek Mas? Kebetulan cowok Mas. Oh kebetulan cowok. Iya. Terus abis itu kok kenapa menekuni fotografi itu kenapa Mas? Katanya ada filosofinya ya Mas. Iya, awalnya saya nggak nyadar Mas, nggak menyadari bahwa foto itu akan mempunyai satu filosofi. Ya foto itu ya orang tahunya cuma megang kamera, pencet tombol, shutter, udah selesai. Tapi istilahnya setelah itu apa? Enggak ada value di balik kita motret itu loh Mas. Ya memang value-nya cuma kita dapat duit dibayar kan. Yeah. Cuman maksudnya di luar itu artinya kepuasan batin kita, kepuasan kita saat selesai motret itu apa sih? Yang kita dapat selain hasil bagus loh Mas. Yeah. Hasil bagus kita dapat duit. Oke. Di situ saya menemukan bahwa foto itu mengajarkan kita tentang kehidupan Mas. Contoh misalnya. Dalam ini Mas kayaknya. Iya Mas. Iya. Penggaris dong Mas. Iya. Misal contoh aja saya ambil satu fokus. Yeah.
Ya kan kita foto itu kan otomatis apa yang mau saya foto, apa yang mau kita foto. Katakanlah misalnya cangkir, ini kita mau foto. Otomatis kita foto fokus ke cangkir. Itu membentuk karakter kita untuk menjadi orang fokus dalam berkehidupan. Apapun kehidupannya, misalnya pekerjaan kita apa, fokusnya di situ. Termasuk rumah tangga, Mas. Atau pacar nanti juga fokus, Mas. Semakin melebar menyenangkan ini terus. Ini dalam banget ini. Ya kan, jadi kembali lagi kalau itu sih faktor ini ya, apa namanya, karakter lagi ya, Mas. Tapi paling tidak itu membantu. Tapi ketekunan juga jadi satu ini ya, Mas ya. Banget, Mas. Karena kan dibutuhkan kesabaran, Mas. Sabaran. Sekarang misalnya saya motret, saya orang nggak sabar, hasilnya pasti nggak maksimal, Mas. Karena kan ngomotret kan kita juga butuh menunggu momen. Terus kita juga istilahnya, oh ya ini menempatkan objeknya harus bagaimana supaya bagus, mengarahkannya bagaimana. Nah, itu kan butuh kesabaran juga. Iya. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin makanan ya, Mas, objek makanan itu kan berarti kita goalnya itu kalau bagaimana kita menyajikan foto itu kelihatan menarik sehingga bisa mengundang hasrat orang untuk tertarik dengan makanan itu. Ya. Apa gitu, Mas? Betul. Benar. Jadi bahasa foto itu kalau kita bilang ini ngapusi. Ngapusi ya. Jadi kadang kita nggak tahu makanan ini tuh enak enggak. Makanan yang ditampilkan di foto ini seenak inikah? Kadang kita nggak tahu, orang kan lihat, wih kelihatannya menarik nih, wah pasti enak enggaknya itu nomor sekian, Mas. At least orang lihat udah ngecas dulu lah, kiranya itu, ini enak nih, udah orang menarik dulu, Mas. Nah, berarti kalau ini kalau kita di restoran terus lihat dikasih buku menu, kita lihat masakannya gitu enak banget ya, kita pesen terus habis itu kita makan gak enak. Kerjaannya kayak Mas Kopi. Ini yang bikin kita kecewa ini di awal. Saya jadi tertipu buku menu ini. Ya, akhirnya saya jadi terdakwa ini jadi. Tapi memang di restoran yang benar-benar pengen maju dengan brandnya ya memang butuh. Harus itu, Mas. Iya, butuh harus seperti itu ya, Mas. Mau tidak mau itu bahasa marketing mereka, Mas. Bahasa marketing mereka, ya benar. Karena memang kita dituntut untuk tolong dong buatin semenarik mungkin supaya klien datang ke tempat kami. Iya, benar. Whatever itu rasanya bagaimana itu nanti nomor sekian ya. Nomor sekian ya. Tolong dong buatin semenarik mungkin. Yang penting orang datang ke kita lihat gambarnya udah, wah ini pasti enak nih. Ada trik-trik tertentu nggak sih, Mas? Misalnya kalau buah itu harus bagaimana cara, atau mungkin kalau makanan seperti seafood itu mungkin harus kita mau foto itu harus fresh atau bahkan harus di kulkas dulu kelihatan seger atau gimana, ada trik-trik tertentu gak sih, Mas? Kalau makanan itu tipsnya adalah fresh, Mas. Jadi yang di foto itu harus fresh ya. Jadi misalnya malam ini sekarang saya mau foto, paling tidak saat ini juga ini masakan dibuat, diproses. Begitu masakan itu selesai, keluar dari dapur, langsung di meja kita shoot. Seperti itu. Jadi nggak bisa nunggu bahkan sampai 1 jam, nggak bisa. Buah sama kalau untuk buah, Mas, buah itu kan dia nggak harus kita, kecuali buah yang misalnya salad ya. Nah kalau cuman buah misalnya apel tanpa kita peeling dan segala macam, mungkin nggak usah harus diproses macam-macam. Paling cuman kita ngakalinya mungkin dengan spray. Begitu. Dengan efek-efek ada air-air gitu kan orang wah makin menarik kan. Iya. Kalau job fotografi, Mas, yang pernah diterima yang berkesan apa, Mas Kopi? Untuk foto saya salah satunya pernah motret produk salah satu hotel ternak bintang lah di Magelang ini yang ya udah cukup punya nama lah. Punya nama. Terus awalnya saya nggak pede, Mas. Gila nih. Oh ya? Hotel bintang kan. Motretnya gimana? Awalnya juga bingung juga. Tapi ya udah tekad kan, Mas. Namanya kita juga di hire, ya udah foto di situ. Nah itu yang membuat saya berkesan di situ, Mas. Awalnya saya pikir foto kan restoran biasa gitu kan, Mas. Dapatnya yang hotel bintang kan.
ya yang cukup punya nama ada lah di sini. Yang membuat saya awalnya nggak pede, Mas. Apakah saya bisa? Karena notabene hotel ini rata-rata pengunjungnya ada orang-orang bule. Atau paling enggak orang-orang top lah katakanlah gitu. Nah ini kan tantangannya kan di situ, Mas. Gitu. Iya. Kalau job di luar ini Mas, food yang menarik zaman dulu ada juga? Ada. Yang pertama saya pernah dapat job motret ke Bali. Ke Bali. 5 hari. 5 hari. Itu motret model. Oh, saya pikir motret buah juga Mas. Enggak ya, buahnya berbeda. Buahnya beda ini Mas. Agak out of focus. Oh, ya. Terus gimana Mas ceritanya ini? Jadi saya dapat tawaran dari fotografer di Bali untuk motret di Bali. Tapi konsepnya ini sebenarnya konsep budaya Mas. Jadi konsep kolaborasi, budaya. ya, kolaborasi budaya antara Jawa dan Bali. Pakai pakaian adat gitu? Ya, pakai pakaian adat. Jadi requestnya dari pihak sana saya untuk mencarikan model dari Jawa. Awalnya saya bingung, kenapa harus saya cari model dari Jawa? Bukankah di Bali banyak yang cantik-cantik? Nah, karena permintaan sana bilang beda Mas. Di Bali ceweknya cantik-cantik, tapi karakter face-nya itu eksotisnya udah, Jawa sama eksotisnya Bali beda. Ya. Jadi itu saya baru tahu Mas, ternyata beda ya. Akhirnya saya bawa ke Bali, fotolah di sana. Jadi dengan konsep gadis Jawa dengan kolaborasinya pakaiannya adat Bali. Lalu kadang di mix. Ada beberapa ornamen-ornamen Bali, tapi ada kostum-kostum yang berbau-bau Jawa juga. Seperti itu. Jadi kayak kolaborasi antar Jawa dengan Bali. Fotonya di mana Mas kok sampai 5 hari? Itu macam-macam Mas. Ada yang di pantai, tapi bukan begini ya Mas. Oh bukan begini. Bukan. Oh, enggak ya. Kan pakaian adat Mas. Iya, nggak boleh nanti wah kena bahaya itu. Terus nanti kayak bukan di pura, nggak boleh di pura kan. Boleh. Jadi itu di sekitaran itu juga ada beberapa tempat sih Mas, kayak sawah. Sawah di Bali kan punya karakter yang berbeda dengan sawah di Jawa Mas, dengan terasering-nya. Nah itu yang kita shoot. Terus beberapa misalnya objek-objek wisata yang lain di Bali itu sebagai spotnya. Ya. Ya, jelas kan nggak di hotel kan Mas? Masa di kamar hotel? Nggak boleh Mas. Boleh, ya. Nanti budayanya beda lah. Oh, beda. Iya. Abis itu Mas ada lagi yang menarik Mas? Ada yang nggak nyangka sih Mas, awalnya nggak nyangka. Saya dapat klien orang Belanda. Orang Belanda. Benar-benar bule. Cuman dia aslinya, sebenarnya aslinya dia lahir di Indonesia sih. Kan dulu zaman penjajahan mungkin kan orang tuanya dulu tugas di Indonesia, melahirkan di Indonesia, walaupun mereka suami istri asli orang sana kan. Dia waktu itu memori ke Indonesia, ke Jawa. Akhirnya ketemu saya, dia minta tolong bisa nggak aku mau main ke sini, ke Borobudur, ke Jogja, kemana, bisa nggak kamu bantu saya untuk foto, sekaligus kamu nge-guide-in saya. Ya udah sebisanya saya lah, saya foto. Ya lumayan Mas, lumayan kan, dapatnya juga lumayan. Tapi yang lebih lumayan lagi dapat surprise Mas. Oh ya? Berangkat ke sana Mas. Setelah foto, kaitin mereka foto. Akhirnya terus dapat bonus berangkat ke sana Mas. Itu saya di sana hampir 3 bulan. Wah puas itu Mas 3 bulan. Iya, makanya itu pengalaman. Itu pakai masih visanya segala macam masih dari urusan ya Mas? All in dari sana. Saya cuma berangkat bawa baju doang. Itu Mas Gobi berangkat sendiri waktu itu atau sendiri? Ya bareng dengan mereka. Mereka waktu itu masih di stay di Indonesia. Selesai mereka mau kembali ke sana, saya ngikut mereka. Gitu. Ngapain aja Mas di Belanda ini? Cuci mata Mas. Sama belajar kuliner. Budaya sana ya? Iya, sama kuliner Mas. Sama kuliner. Sama cuci mata, sana kan banyak bule-bulenya Mas. Itu waktu masih kuliah atau sudah selesai? Kuliah Mas. Masih kuliah? Kuliah, sampai saya cuti Mas. Saya ambil cuti Mas. Ambil cuti? Ambil cuti. Di tengah semester masih jalan? Masih semester masih jalan. Itu saya mau masuk skripsi malah. Saya tinggal dulu, yang penting ya ini kan kesempatan kapan lagi iyalah. Bayarin untuk berangkat ke Belanda seperti itu. Iya.
Iya. Terus habis selepas ini Mas, dengan pengalaman yang ada itu, Mas Gobi kan dulu ke model dulu ya? Ke model. Ke model dulu ya, sebelum ke food ya? Sebelum ke food ke model dulu ya. Kalau di model itu kan zaman tahun berapa ya Mas? Itu lagi booming-boomingnya tuh. Tahun awal ya 2000 berapa ya? 2010, 2009 antara itu kali ya. Itu udah mulai ya. Itu kalau modelnya itu ada yang sengaja untuk karya, artinya kita memang cari hunting modelnya, atau ada orang yang datang minta difoto Mas? Kalau waktu itu? Waktu itu ada dua Mas. Memang saya untuk karya saya sendiri. Yang kedua memang orang minta. Zaman dulu, kalau mungkin sekarang cewek-cewek selfie udah cukup. Selfie cukup ya. Kalau zaman dulu kan fotoin. Karena belum ada selfie. Jadi biar mereka eksis di medsos, Facebook kan. Kalau zaman dulu yang lagi boomingnya Facebook. Nah jadi mereka minta tolong difotokan untuk mereka posting di medsos mereka. Tapi kalau yang untuk karya itu memang saya murni, saya pengen nih bikin teknik ini. Saya pengen motret model tapi dengan teknik yang seperti ini. Seperti itu. Jadi ada dua sih Mas. Kalau menurut Mas Gobi itu, kalau sekarang kan anak-anak sekarang cenderung pakai HP ya Mas. Ada bedanya nggak sih? Misalnya karya foto dari benar-benar pro yang pakai kamera mirrorless ya, atau kamera, sama yang pakai HP. Sebenarnya sama sih Mas. Sama. Apalagi sekarang teknologi HP kan udah makin maju banget. Maju ya. Maju. Efeknya udah banyak banget. Efeknya udah banyak banget. Filternya. Bokeh nggak usah pakai filter, nggak usah pakai lensa. Kalau kita sekarang mau bikin bokeh, kalau lensanya harus khusus kan. Sekarang kalau HP enggak. Udah tinggal pakai portrait, jepret udah bokeh dapat. Ya kan. Terus kan kita mau bikin warna, tone warna yang Korea style, yang lain. Semuanya udah ada template-nya langsung masuk. Ada template udah gampang. Coba kalau pakai kamera yang mirrorless sama yang DSLR. Gini-gini dulu Mas. Gini dulu, ganti lensa, masih ribet ngeditnya lagi. Cuman kembali lagi Mas, tujuannya mau kemana? Foto itu. Kalau cuman untuk upload di medsos, saya rasa pakai HP cukup. Tapi kalau misalnya untuk istilahnya orang jualan atau untuk bisnis, tetap harus pakai kamera yang gede. Jadi kalau saya bilang itu gini Mas, HP itu bisa buat foto. Tapi fungsinya bukan buat foto. Sedang kamera itu diciptakan memang buat foto. Betul. Ya kan, Mas? Dikhususkan itu. Jadi emang berbeda. Mungkin dari segi megapikselnya pun saya pikir beda loh Mas. Beda walaupun sama-sama loh. Misalnya HP ini karena apa ya namanya promo, bukan promo tapi bahasa marketing tau dia bilang ngomong berapa puluh megapiksel, padahal yang kamera cuma berapa megapiksel, tapi hasilnya tetap berbeda. Kan lensanya kan berbeda Mas. Beda Mas, betul. Jadi feel-nya di kamera itu tetap beda lah dengan HP. Beda banget. Kalau orang yang tahu ya Mas ya, kalau yang mendalami foto dia kerasa banget. Kerasa banget kan. Itu misalnya HP gitu, kita foto pakai HP bagus. Coba digedein gitu. Udah mulai kelihatan. Iya. Tapi kalau misalnya pakai yang gede mirrorless atau DSLR, itu gedein aman Mas. Aman. Mau dibikin poster yang gede gitu, aman. Jadi memang Mas di apa ya, level tertentu, misalnya level yang untuk bisnis, kita memang butuh yang pro ya. Yang pro. Karena kan megapikselnya kan beda Mas. Beda. Ukurannya itu pun kalau kita buka di mesinnya kan beda. Walaupun sama-sama katakanlah 50 megapiksel. Beda Mas. Di HP kan sudah paling kecil. Paling seberapa. Gitu. Oke. Jar, coba kita lihat karya Mas Gobi Jar. Waduh. IG-nya. Perlu ini Mas. Malu nih. Jangan yang cewek-cewek Jar. Ini nanti dulu. Nanti yang galau-galau. Only fans nanti aja. Iya. Ntar galau nanti. Kalau micat butuh nggak sih Mas? Kenapa Mas? Micat itu butuh nggak sih sebetulnya? Oke. Boleh juga. Coba mana Jar yang food Jar? Iya, ke bawah lagi masih ada. Oke. Nah itu Jar, yang itu Jar, kepiting tuh Jar, mengundang selera tuh. Atau, oke. Nah ini. Nah ini jangan sampai, kepitingnya udah mati kan nih Mas? Untungnya waktu itu saya pegang-pegang gak nyapit sih. Kalau begini ini dari sana udah ini ya Mas? Maksudnya bukan Mas Gobi yang nentuin, saya pengen kepitingnya begini. Enggak Mas. Karena kan
restoran dia punya menu misalnya Standar sendiri ya. ya misalnya kepiting saus tiram misalnya. Ya mereka sesuai dengan masakan itu seperti apa. Saya paling tinggal ngubah-ngubah masalah ininya aja, garni-garninya, plating-platingnya. Saya biasanya gitu sih Mas. Iya. Oh misalnya kok terlalu ini, saya minta penambahan kayak wijen, itu kan sebenarnya nggak ada wijennya itu. Sebenarnya nggak ada wijennya. Nggak ada wijennya, cuman kesannya kan terlalu empty ya, saya bilang terlalu empty. Jadi hanya untuk pemanis aja sih wijen itu. Ya. Coba yang lain Jar. Ini coba yang S ini. Es ini kalau kelamaan ya esnya cair ya Mas? Cair Mas. Ini harus cepat. Cepat ya. Jadi saya waktu mau motret yang minuman ini, saya udah ngomong dulu sama pihak restonya. Khusus untuk minuman jangan dikeluarin dulu. Nunggu saya prepare siap baru keluar. Karena kalau kelamaan es batunya udah melted. Terus nanti merusak tekstur yang di dalamnya. Iya. Ya itu yang kalau dia warna ya warnanya jadi lebih pudar ya kan. Ya, nanti customernya pasti kliennya kecewa loh, kok warnanya gini udah nggak sesuai yang sesuai dengan aslinya. Oke, next Jar, yang lain Jar. Coba kalau yang donat nih Jar. Ini konsepnya bagaimana Mas? Ini saya tertarik nih. Saya dikirim sama klien, suruh motret donat itu. Memang saya tidak upload yang aslinya ya, Mas. Cuma saya hanya guyonan aja sih. Oh, guyonan. Ya. Makanya saya bilang kok. Karena yang asli kan saya nggak dapat permission untuk upload. Nah, jadi klien kirim barang ke saya, suruh tag di rumah. Seperti itu. Jadi ini pas kebetulan, sengaja saya foto. Karena unik sih. Unik ya. Donatnya. Oke, jaranya next. Ini yang tradisional Jar. Ini ketika foto kayak gini, ini propertinya dari Mas Gobi juga atau dari sana? Ini saya ada beberapa yang dari saya, ada yang beberapa dari klien. Karena kan waktu mereka bikin coro itu kan, cara bikin itu dia memang memakai ini alat cetaknya itu Mas. Iya. Iya, jadi saya pinjam aja sekalian untuk buat propertinya. Alat cetaknya Kuningan itu. Ya. Kuningan itu. Ini saya terkesan ini karena ini yang ternyata edisi yang paling lama Mas. Ini yang jadul Mas. Kalau yang edisi yang sekarang kan udah yang putih itu kan Mas. Nah, kalau di itu antik itu Mas. Ini antik ini, makanya saya kok masih dipakai nih. Masih dipakai yang Kuningan. Tapi beliaunya nggak tahu Mas. Karena saya tanya, Ibu ini, karena beliaunya udah sepuh, saya tanya, Ibu ini kok bisa dapat ini dari mana? Itu tinggalan dari neneknya dia. Zaman dulu, kalau sekarang udah pakai aluminium ya? Aluminium kan Mas, makanya saya, keren banget nih. Lainnya Jar, next Jar. Itu yang ini udah, coba tempe Jar, tuh tempe dia. Tempe atau apa namanya? Bukan, itu cake Mas. Oh cake. Iya. On bake cook. Jadi kalau orang-orang Belanda pasti tahu tuh Mas. On bake cook. Kan otentik banget kan Mas. Iya kayak begitu. Next Jar yang kolak itu coba Jar. Samping. Itu. Oke. Kalau begini ini nunggu dingin dulu ya Mas? Enggak. Ini enggak. Begitu ready to serve langsung kita shoot. Langsung ini. Ini kan nggak butuh pakai es juga, enggak. Iya. Tapi berarti ini tetap harus mengeluarkan warna aslinya, misalnya pisang itu kan tetap harus kuningnya harus dapat kan. Dapat. Jadi kuningnya pisang ya sesuai dengan aslinya, Mas. Terus ini nangkanya, itu kan ada nangkanya juga, lalu ada kolang-kaling, itu juga harus ada bedanya Mas, kan kolang-kalingnya kuningnya sama pisang udah beda. Kolang-kalingnya sama nangkanya juga kuningnya udah beda kan. Jadi kan kalau food gini saya nggak pernah edit Mas, terutama warna saya nggak berani. Iya bener ya Mas. Ngaco nanti Mas. Ngaco ya. Ngaco nanti. Bener sih.
Oke, Jar, next sekali lagi cari yang masih ada di bawah. Oh, coba sate Jar. Ah, itu. Ini memang sengaja asapnya dikeluarin ya, Mas? Ya, sengaja, Mas. Jadi ini enggak tanpa edit. Kan kadang ada tuh foto sate terus diedit pakai Photoshop, ada asap. Enggak, ini saya memang nunggu timing. Makanya tadi saya bilang filosofi foto itu kita harus sabar, Mas. Yeah. Sabar sampai mantengin nunggu asap keluarnya itu lumayan. Ya, menarik ini, Mas. Kalau selama ini yang Mas Gobi dapat orderan, itu memang lewat IG atau dari mulut ke mulut? Awalnya mulut ke mulut, Mas. Karena waktu itu IG belum begitu seperti sekarang ya, Mas. Sekarang IG luar biasa. Sekarang saya ngerasain di dampak dari IG ini luar biasa ya. Mantap, Mas. Awalnya kan dari getok tular dulu kan, mulut ke mulut. Begitu sering upload di IG, mulai orang tahu ya. Tahu gitu. Tapi profesi yang food seperti Mas Gobi ini banyak juga di kota-kota lain. Saya lihat ada tapi belum banyak ya, Mas. Belum banyak. Makanya saya memfokuskan ke ini, ke food. Ke food. Karena saya misalnya ke kota lain mana gitu, kebanyakan mereka masih sama seneng foto model, Mas. Soalnya sampai cuci mata. Modus kali, Mas. Iya, makanya itu. Jadi mereka masih mungkin karena masih muda ya. Iya, darah muda, Mas. Iya, jadi lagian kan ada itu. Ngapain? Udang di balik rempeyeknya kan. Nah, kan sampai modus juga, Mas. Siapa tahu motret cewek, model nyantol ya, Mas. Nyantol bibir ceweknya juga kan gitu. Itu banyak ya, Mas, yang gitu. Jadi out of topic ya. Kena sensor enggak ya? Nanti Mas ini aman. Okay. Tergantung sih, Mas. Tergantung. Fotografer yang baik banyak kok. Banyak ya. Kembali ke karakter sebenarnya. Oh ya. Kembali ke karakter. Seperti itu. Jadi ya mungkin karena anak muda, gejolaknya masih anak muda, ya fotonya yang cewek-cewek. Tapi kalau Mas Gobi sendiri ngerekomendasi orang kalau belajar pertama kali fotografi itu emang orang dulu atau barang benda mati dulu, Mas? Kalau rekomen saya malah ke pemandangan dulu, Mas. Oh ya? Ke pemandangan. Pemandangan itu kita kan nggak perlu fokusnya mau kemana. Semuanya aja. Iya, yang penting semua in frame. In frame masuk ya. Yang penting garis cakrawalanya udah lurus. Kayak kita zaman kita waktu TK, Mas. TK kan kita diajarin itu gambar awal basic kita. Itu hanya di Indonesia ya. Garis, gunung dua, matahari, jalan, udah dari selesai. Sabang sampai Merauke sama ya. Sampai anaknya Mas Adi juga gitu. Gitu. Jadi itu yang dasar dulu itu. Nanti setelah itu mungkin baru yang model. Karena ketika orang itu yang dilibatkan bukan hanya bentuk ya, Mas, bukan hanya bentuk, bukan hanya cahaya, tapi emosi juga ya. Emosi, feel, Mas, feel. Motret itu bukan cuman asal mencet shutter atau tombol doang sih, Mas. Motret itu kita butuh feel. Mungkin Mas Adi percaya atau enggak, Kak? Saya kalau misalnya mau motret, saya butuh feel yang enak dulu, Mas. 1 hari sebelum saya harus feelnya enak dulu. Kalau bad mood bahaya, Mas. Bahaya. Mau motret apapun bad mood habis, Mas. Karena pengalaman saya pernah gitu, Mas. Motret 1 hari sebelumnya saya bad mood. Padahal motretnya model loh, Mas. Cewek cantik kan. Tapi dari 100 foto yang saya shoot misalnya, itu paling cuma 1-2, Mas. 1-2 yang menurut saya oke. Tapi nggak dapat feel-nya, Mas. Yang lain nggak dapat feel-nya. Tapi kalau kita feel-nya bagus, kita mungkin motret nggak harus sampai 100, tapi yang beberapa foto mungkin udah dapat sesuai dengan yang apa kita dapat, yang kita rasakan. Iya. Gitu sih. Kalau di orang, Mas, itu kita nge-explore apa ya namanya? Sisi angle ya apa? Angle itu memang kan, Mas, setiap orang tuh punya angle tersendiri ya. Iya, benar, Mas. Yang unik, yang pas. Benar. Jadi gini, kadang orang saat difoto, kalau memang orang itu sadar, kadang, Mas, saya jangan difoto dari sisi sini dong, Mas. Iya benar. Mas, please dong, saya di fotonya dari ini aja, saya nggak pede. Nah,
Ya kalau customernya memang dia sadar diri mas, maksudnya dia punya kelebihan kekurangan is okay. Tapi kalau enggak, itu tugas kita mas. Tugas kita misalnya model datang kita lihat, oh Anda bagusnya ambil dari sisi ini nih, dari angle sebelah sini yang bagus. Nah kita shoot, kita kasih perbandingan mas, dari yang versi kita sama misalnya bagus di sisi kanan kita ambil, sisi kiri kita ambil, baru kita lihat. Biar nanti dia, oh iya ya ternyata saya bagus nih dari sisi kanan, dari kiri kok kurang bagus ya. Kalau itu berlaku juga sama makanan nggak mas? Soalnya kalau benda mati kadang-kadang kalau kayak sepeda ya, katanya itu lebih bagus kalau di foto ketika ada yang mengendarai, itu lebih bagus di foto dari tampak belakang. Iya. Gitu katanya gitu. Kalau di makanan ada juga nggak? Ada juga mas. Ada juga angle-angle-nya yang. Angle-angle-nya juga ada. Misal pisang ya dari sini bagusnya. Ya, jadi kan? Makanan itu katakanlah misalnya piring, plate yang tipis, terus misalnya ada nasi goreng gitu kan mas, ada telur ceploknya, ada sayurnya, ada segala macam. Itu kita angle-nya harus tepat mas. Istilahnya mungkin kita nggak bisa ngambil dari sisi low angle atau yang sejajar, nggak bisa. At least kita ngambilnya harus dari up. Karena untuk menunjukkan bahwa oke ini plate, nasi gorengnya nih ada telur ceploknya, ada timun, tomat, selada dan segala macam itu benar-benar satu frame feel-nya dapat semua dia. Kan orang butuh tahu loh ini apa yang disajiin. Oke nasi gorengnya ada ada sayurnya enggak? Terus ada kondimen apa lagi enggak? Itu kan orang kadang kepo juga kan. Yeah. Nah itu jadi kita harus show apa yang ada yang disediakan oleh restoran atau pemilik warung itu apa yang ada yaitu yang kita shoot. Angle-nya beda mas, beda. Nanti ada beberapa makanan yang memang harus ngambilnya nggak boleh dari atas mas. Oh iya. Justru dari samping. Nggak semuanya harus. Apalagi seperti tadi sate ya mas yo. Sate ambil dari atas ya kena kebulnya ya mas. Hasilnya blur semua mas. Kena asap soalnya. Wah ini menarik ini mas. Kedepannya gimana mas? Kabar-kabarnya udah mulai suka juga dengan model ini. Itu kalau model kan udah lama kan mas? Model aku udah lama sih mas. Yang foto-foto yang tadi di IG kan yang terbaru malah. Terbaru fashion ya mas. Oh fashion, itu beda fashion. Ya mas ya? Beda. Ah ya. Jadi kalau model itu kan kita ke apa ya body shape, look like, face, ekspresi. Kalau fashion lebih ke. Fashion kita ke fashionnya. Itu kalau menurut saya sih lebih rumit juga sih mas. Lebih rumit juga. Karena waktunya kan singkat mas, cepat. Model jalan dengan misalnya baju batik, kebaya gitu dia jalan. Kita harus menampilin beauty-nya dia, gesturnya dia, postur badannya dia si model. Ditambah yang paling utama kan yang ininya batik bajunya, kostumnya, istilahnya. Ornamen-ornamennya, warnanya, atau dia punya apa yang unik dari kostum itu kan itu yang kita expose. Iya benar. Berarti dari awal harusnya Mas Gobi udah tahu ya Mas. Ini misalnya temanya batik, bajunya seperti ini kayaknya yang bagus yang batik yang ini kekuatannya di sini. Kita udah itu mungkin kita bisa lihatnya setelah si model masuk ke stage. Berarti pikirannya harus cepat ya Mas. Wah ini mana yang paling menarik ini? Cepat. Makanya kenapa saya terakhir ini mencoba untuk masuk ke fashion, fotografi. Karena fashion ini ternyata tantangannya lebih complicated lagi mas. Kalau food datang kayak tadi ya food datang, kita masih bisa mikir mas. Oh ya diputer gini, oh ya gini, oh ini kurang begini bisa diatur. Tapi kalau fashion nggak bisa mas. Nggak bisa ya. Fashion show dia masuk ke stage, itu udah bukan momennya hilang beneran. Hilang beneran. Kita udah selesai. Sudah gitu tambah satu lagi nggak boleh pakai flash. Oh ya, ada aturan resminya begitu? Ada. Itu dimanapun aturan resmi motret foto fashion show tidak boleh menggunakan flash. Terus ngakalinya gimana mas? Kalau misal kurang cahaya itu? Kalau biasanya cahaya sih cukup ya mas. Karena biasanya di stage itu kan ada lampu tembaknya. Jadi udah cukup. Nah cuman kita ngatur setting di kameranya supaya kita dapat seperti itu. Ya tapi nggak boleh pakai flash mas. Ya. Karena itu akan mengganggu.
mengganggu. Bukan mengganggu si model maksud saya, tapi akan mengganggu kontur warna dari baju Mas. Oh benar. Jadi misalnya warnanya seperti Mas Adi itu biru gitu. Saat kena flash dia kan berubah warna. Berubah warna ya Nah Mas. seperti itu. Dia nggak boleh. Kan harus aslinya warnanya biru seperti itu, teksturnya seperti apa. Itu harus pas, tepat. Untuk yang terakhir ini apa Mas? Foto fashion itu belum pernah terima job itu. Udah beberapa sih Mas. Dari itu bagaimana terima jobnya? Dari desainernya. Jadi misalnya desainernya punya Mas Adi misalnya sebagai desainer, tolong dong saya difotoin, saya punya koleksi gaun sekian. Bisa nggak Mas fotoin gaun saya seperti itu. Jadi biasanya targetnya fashion designer. Oh iya. Karena kan dia butuh untuk mempromosikan hasil karyanya dia kan Mas. Itu kalau yang pro emang harus pakai pro juga ya Mas ya. Iya sih. Nggak bisa pakai HP Mas. Nggak bisa pakai HP itu. Iya. Karena jauh kan Mas. Karena kalau motor fashion kita kan biasanya jaraknya nggak deket Mas, jauh ya. Jauh. Antara stage sama kita para fotografernya kan dia ada jarak. Ditambah nanti kan dia waktu moving dan segala macam dia post itu kan kadang bisa di post di depan, dia bisa post di tengah, kadang di belakang dia post juga. Iya. Nah itu. Waktu dia post itu berarti kita nggak tahu ya Mas ya? Enggak Mas. Itu kita benar-benar siap-siapan ya. Makanya itu kalau fashion itu Mas, itu paling capek Mas. Karena apa? Kita konsentrasinya tinggi. Begitu kita keluar itu ada model gitu keluar dengan kostum yang misalnya gaunnya panjang. Kita kadang nebak Mas, jangan-jangan nanti gaunnya disibakin nih Nah, jadi misalnya kayak mekrok mungkin ada di sini mekrok gitu. Nah, jadi kita timingnya harus tepat Mas. Kapan dia ngembangin gaunnya itu, kapan enggak. Jadi kita ngikutin tiap langkahnya dia. Jadi kita istilahnya orang bahasa Jawa ngomongnya mecicilnya Mas. Iya. Mantengin terus itu. Tiap dia momen gerak tuh kita pantengin terus Mas. Begitu dia mau gerak moving misalnya dia mau nyibain gaun, itu kita udah ready Mas. Iya. Contohnya mana Mas? Ini ya? Ya, yang di bawah masih ada juga banyak. Ya itu salah satunya. Itu kan harus pas Mas. Iya benar. Kecepatan juga nggak dapat juga, kelambatan telat juga nggak dapat juga Mas. Dan ini saya nggak repeat Mas. Oh iya. Kan biasanya ada banyak teman-teman yang dia repeat, jadi nah, saya nggak saat single aja, single shoot. Yang layer coba. Di bawah-bawah banyak. Ya itu coba Jar. Ini waktu di mana Mas ini? Ini di Jogja Mas. Saya ini ambil di Jogja. Acara fashion show di Jogja. Lebih menantangi dari food sebenarnya Mas. Lebih menantang Mas. Karena setiap dia melangkah, si model ini melangkah, kita kan ngikutin dia terus. Dia ini mau apa nih? Mantengin terus kan. Dia mau ngapain nih? Dia cuma muter doang, atau jalan, berhenti, pause, atau dia mau nyibakin gaunnya. Kayak tadi kan juga ada yang batik, itu ternyata kan di belakangnya kita nggak tahu Mas. Ternyata di belakangnya itu ada motif gambar yang atas kalau nggak salah. Atas? Tuh. Nah, ini. Nah, itu kan. Iya. Kekuatannya fashionnya dia di sini ya. Nah, saya awalnya nggak tahu Mas, kan dia kan keluar itu posisinya di belakangnya dia Mas. Berarti kan kita harus mantengin, mau dia balik badan membelakangi kita pun kita harus siap. Begitu dia balik kita baru sadar ternyata itu ada gambarnya itu Mas. Ada motifnya. Itu yang membuat susah itu Mas. Ini baru satu model Mas. Ya. Tapi selama ini Mas
Gobi belum pernah ini ya, belum pernah mencoba. Kalau gini karyanya gimana Mas? Misalnya foto ini dibuat harus permission dulu, izin dulu kalau misalnya mau enggak Mas. publish Enggak. Kalau fashion ini kan bebas Mas. Beda kalau misalnya kita foto komersil kan. Kalau komersil kan tentu kita ada permission dulu dari yang ownernya atau pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau fashion ini kan enggak Mas, karena kan fashion ini kan umum sifatnya. Siapapun datang, misalnya Mas Adi datang lihat motret boleh, enggak masalah. Malah seneng Mas. Malah seneng ya. Malah seneng, desainernya malah seneng, dipromoin gratis kan. Iya. Ya, ini menarik sekali. Kedepannya gimana Mas? Ada mau coba fotografi di bidang lain lagi? Masih yang menantang? Belum ketemu sih Mas. Tapi kepengen. Tetap foto tuh nggak ada matinya Mas. Pastinya nggak ada matinya. Istilahnya ini nanti mungkin siapa tahu di tahun depan mungkin ada apa yang kita bisa explore lagi. Nah katakanlah ini baru sekarang ketemunya fashion. Nah mungkin ke depan mungkin nggak tahu atau foto apa yang lebih menantang lagi. Ya pasti kepengen juga Mas. Jadi kayaknya tertantang terus sih untuk nyoba. Gitu sih. Kalau Mas Gobi beli belum pernah tahu soal situs jual beli foto ya? Nah itu yang belum Mas. Aku coba di browsingin Jar. Atau di Get Image kan? Get Image yang food tapi Jar. Diklik salah satunya Jar. Nah ini Mas, seperti ini. Keren nih. Ini situs jual beli foto, bisa dipakai sama komersial ke perusahaan-perusahaan bisa, person bisa. Kita jadi kontributor namanya Mas. Kita kontributor, kita ngupload foto kita, karya kita. Nah ini. Wah keren nih. Itu kalau lisensinya itu Mas. Oke. Sampai sebesar itu. Mantap. Ya kan Mas? Iya. Kalau Mas Gobi kan stoknya udah banyak tuh. Lumayan banyak sih Mas. Iya. Makanya nganggur nih Mas. Iya, tinggal ngupload aja nih Mas. Ngupload sama Oke. description aja. Cuman itu doang ya Mas? Iya. Oke. Terus untuk kita masuk ke Getty Image itu tadi, kita perlu daftar gitu nggak Mas? Iya, biasa Mas. Gitu kalau dulu di Shutterstock tuh perlu paspor. Paspor ya. Sedemikiannya ya? Sekarang enggak Mas. Enggak ya? Sekarang udah enak banget, bebas. Oke. Dapat ide nih Mas. Oh iya Mas. Kalau teman-teman fotografi saya rekomendasikan ke sini. Oke. Getty Image. Harganya kan lumayan Mas. Ya. Kita nggak dapat sebesar itu sih. Nggak dapat sebesar, tapi lumayan lah. Lumayan. Memang potongannya ya seperti biasa kan Mas. Grab Gojek aja potongannya 50%. Tapi lumayan lah. Istilahnya kita ngumpulin receh Mas. Ngumpulin receh. Tapi kalau di Indonesia kerasa Mas. Recehnya dolar. Beda Mas sama rupiah. Tetap $1 kan di sini sudah bisa makan Mas. Iya loh Mas. Lumayan. Ya mie ayam lumayan lah. Plus sama minum lah. Nah ini Mas, ini foto-foto yang nanti bisa kok di searching yang ini cara foto-foto yang laku itu ada, gitu ya, ada ranking-rankingnya itu. Oke. Ada ranking. Jadi kalau ini Shutterstock ya. Itu ada seperti itu Mas. Mantap. Tapi mungkin karena ini kliennya Eropa, biasanya ya makanan Eropa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan makanan tradisional Indonesia bisa jadi karena siapa tahu kan Mas. Ada orang Eropa yang lagi masarin misalnya getro, bisa aja. Atau cola, bisa. Betul. Nah, ini Mas, getro aja ada nih. Ini kayak kontributornya Indonesia ini kan. Tuh. Skornya tinggi. Ya. Artinya dia kemungkinan banyak sering di-download dan dibeli. Oke. Dan ini di-upload 1 kali seumur hidup Mas. Kalau selama Getty Image masih ada orang beli, Mas Gobi tiap bulan terima bayaran. Oh gitu. Otomatis gitu ya Mas? Otomatis kita nggak usah pusing-pusing. Okay. Ya enak ya, berarti kita tugasnya cuma ngupload doang ya? Ngupload doang. Okay. Ada sambal juga, berarti ini Indonesia nih Mas. Iya tuh. Wih.
belajar ya. Itu yang itu Shutterstock ya persennya, Shutterstock ya. Ya. Jadi ada berapa situs Mas? Itu kalau misalnya setiap situs ya mungkin kalau misalnya lah katakanlah dapat dikit-dikit tapi kan dijadikan satu kan jadi lumayan. Receh aja bisa buat beli mie ayam. Mantap. Nah ini kalau di foto begitu. Kalau dengan kemampuan Mas Gobi yang jam terbang yang tinggi, saya pikir sih dapat lah. Itu nasi goreng. Nah ini contoh Mas kayak nasi goreng ini kan nih. Ini kan ada yang di kita ngambilnya dari atas, ada yang dari samping sekian derajat, yang sekarang sana mungkin 45 derajat. Jadi tergantung plating dia. Iya. Tapi yang jelas kalau nasi goreng seperti ini harus bisa memunculkan semua elemen dari nasi goreng ya kan. Walaupun dari samping tetap harus semuanya kelihatan kan. Betul. Itu susahnya di situ Mas. Kita harus explore semua yang ada di plate itu harus dieksplor semua Mas. Walaupun dari samping gitu ya. Kalau misalnya dari samping harus kelihatan semua. Ya. Itu nasi. Nah kalau yang ini nasi goreng tadi kan menunjukkan porsinya dia sekian kan Mas. Dia ambilnya dari samping. Dari samping. Nah itu kan yang ini, itu kan dia ngambilnya dari samping. Supaya orang tahu, oh ini porsinya sekian. Sekian. Ya. Terus apa? Ada di atasnya ada telur ceploknya, ada timunnya, ada kerupuknya. Udah, cuman itu. Terus yang bawah juga dia agak ambilnya sama sih 45 derajat. Telur ceploknya terkelihatan, dia masih ada tomat, kerupuk dan yang lain-lain. Iya benar. Iya. Kalau fashion coba Jar. Fashion model ya Mas benar. Nah kalau fashion seperti ini Mas, yang keluar fashion model, fashion batik oke. Nah, ada juga Mas fashion batik ini. Tuh. Ini ke batiknya ya, lebih ke produk batiknya. Iya. Motif-motif batiknya. Jar itu di atas ya. Ini ya Mas. Ibu Ana Avanti. Ana Avanti. Iya. Tinggi berarti sering download Mas. Nah itu kan harus menampilkan coraknya, batiknya. Terus jenis-jenis kainnya. Itu yang susah Mas. Kalau misalnya tadi saya bilang pakai bleach, kita pakai flash gitu Mas. Itu udah flat semua itu Mas. Itu kan misalnya kayak gaunnya kan dia ada yang namanya ploy, dia ada tekuan-tekuannya, lipit-lipitnya itu kan kelihatan. Kalau kita ajar pakai flash, udah flat semua Mas. Benar masuk akal Mas. Jadi teksturnya akhirnya nggak dapat. Ya itu kenapa dipakemkan. Kita motif fashion itu nggak boleh pakai flash. Makanya kan lampu sorotnya semua dari samping. Dari samping. Ya, oke. Mas Gobi, kalau orang mau terakhir nih Mas, kalau orang mau terjun ke dunia fotografi, sarannya apa Mas? Sarannya untuk kalau memang yang tadi kan udah dibahas, kalau pertama kalau bisa pemandangan atau landscape gitu ya. Itu untuk awal kita belajar itu dulu. Terus nanti step berikutnya model, mungkin setelah itu mungkin yang makro, karena makro itu lebih jelimet Mas. Makro jauh lebih jelimet. Di kan? samping gearnya lebih mahal Mas. Iya. Betul. Lensanya ada ya, aduh. Nah jadi itu yang tahapan untuk belajar. Tapi kalau untuk orang yang pengen terjun ke foto, paling tidak gini, foto ini mau untuk apa? Sekedar hobi atau untuk komersil, cari duit misalnya. Karena motret ini, foto itu ibarat kamera itu Mas, atau ya kamera itu. Kalau kita ngomong sama-sama teman-teman fotografer, ngomongnya istri kedua Mas. Kalau yang udah punya istri, yang belum punya istri ya disimpanan. Simpanan. Karena habis dipakai disimpan Mas. Ya. Nah itu karena kan dia butuh maintenance-nya itu loh Mas.
Itu yang susah. Kalau cuma untuk hobi foto, yang nggak usah pakai kamera yang mahal. Cukuplah mungkin yang standar aja gitu. Itu sih. Kalau terus apa ya? Advantage-nya banyak sih Mas. Jadi misalnya kalau mau kita terjun di foto itu, yang kita dapat juga banyak Mas. Artinya kita banyak ketemu orang. Bener. Itu sih yang pasti Mas. Kita pasti pergaulannya jadi lebih luas ya Mas. Lebih luas. Otomatis Mas. Misalnya, oke, saya motret Mas Adi. Sebatas saya cuman sama Mas Adi nih. Mungkin nanti next time Mas Adi punya teman di luar. Kalau mau foto, manggil ini dong fotografernya. Nah akhirnya saya dapat kenalan lagi. Akhirnya kita dapat link yang cukup gede Mas. Ya syukur-syukur linknya bisa yang up link itu. Seperti itu. Jadi yang jelas kita dapat teman baru. Kita ketemu orang baru. Dan yang pasti kita dapat momen yang tidak semua orang bisa dapat. Itu Mas. Katakanlah misalnya kita hunting foto bareng nih Mas, kita berdua. Momen kita misalnya mau motret pemandangan. Di satu sisi saya cuma dapat flat pemandang gitu doang. Mas Adi bisa dapat kebetulan ada burung yang pas lewat lagi terbang. Sama Mas, kita di spot yang sama, di waktu yang sama. Tapi hasilnya bisa beda Mas. Jadi momen yang kita akan dapatkan itu, yang orang lain nggak akan dapat. Itu. Terus apa? Kita lebih patient Mas, kita lebih sabar. Karena kan motret nggak, ya udahlah gini, jepret, udah selesai. Enggak, kan kita butuh nunggu momen pas tepatnya. Nah itu kan membutuhkan kesabaran. Kalau nggak sabar susah sih Mas untuk motret. Gitu. Sama ya itu fokus kali ya Mas. Fokus. Ada filosofinya juga itu yang diutarakan di awal tadi. Iya. Jadi akhirnya membentuk karakternya sendiri. Walaupun itu nanti kembali lagi Mas ke karakter asli orangnya sih. Tapi paling tidak membantu Mas. Ya baik Mas Gobi, terima kasih sekali bincang-bincangnya ini. Mas Adi. Banyak sekali membuka sesuatu yang mungkin sebelumnya saya nggak tahu juga. Buat teman-teman juga mungkin yang lagi nonton ini. Baik Mas Gobi, sukses selalu ya Mas. Thank you, sama-sama Mas Adi, terima kasih doanya. Semoga tambah banyak kliennya dan ke depan lancar. Amin, terima kasih Mas Adi doanya. Oke. Begitu teman-teman, edisi kali ini di Indonesia Merdeka Bekerja, dan semoga ada yang bisa dipetik, ada yang bisa dipelajari dari podcast kali ini. Begitu, saya Adi Kuncoro, juga Mas Gobi, undur diri. Terima kasih dan salam dan bahagia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.